Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kebagian ini? Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara yang ada di sini yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti tes pada pagi ini. Nah, perkenalkan nama saya Najia Fadila ini, biasa dipanggil Najia. Saya mahasiswa Psikologi UIN Salatiga semester 5 yang nantinya akan menemani sekaligus mendampingi saudara sekalian dalam serangkaian tes nantinya. Nah, sebelum itu, mungkin barangkali dari saudara sekalian ingin izin ke kamar mandi terlebih dahulu atau izin untuk minum terlebih dahulu. Dipersilakan. Nah, sebelum tes ini dimulai, saudara diminta untuk mematikan dawai atau elektronik apapun itu, bisa di mode silent atau dimatikan terlebih dahulu. Sudah? Baik, untuk menuju pada tes yang pertama. Apakah sudah siap semuanya? Sudah ya? Nah, kita menuju pada tes yang pertama, yaitu tes IST. Nah, saya akan memberikan satu lembar jawaban dan juga satu buku soal. Nah, saudara diminta untuk tidak membuka soalnya terlebih dahulu sebelum ada perintah dari saya. Kemudian, soal pengerjaan, saudara diminta untuk tidak mencoret-coret soal-soal yang ada di lembar tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelumnya bisa diisi terlebih dahulu identitasnya pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Baik, sudah diisi semuanya. Oke, kita menuju pada tes IST. Nah, bisa dibuka terlebih dahulu bukunya, buku IST-nya. Nah, di situ terdapat instruksi atau pedoman yang dimana saudara akan dihadapkan dengan persoalan deret angka. Ya, deret tersebut nantinya akan tersusun menurut suatu aturan yang tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan tersebut. Carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Nah, pada buku tersebut juga ada contoh ya. Nah, contohnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, untuk mengisikan angka selanjutnya soal 14 ini, nah, perlu diketahui dulu polanya. Misal di sini pola angka depan ini bisa diperoleh dari angka belakangnya ini karena jumlahan hasil dari ditambahnya 2. Nah, itu seterusnya. Maka yang dihasilkan setelah 14-nya adalah angka berapa? Benar, angka 16. Untuk menjawab persoalan tersebut, saudara diminta untuk mencoretkan angka sesuai dengan nomornya ini. Mencatatkan angka sesuai dengan jawaban. Misal tadi hasilnya 16, maka yang dicatat adalah angka 1 dan juga angka 6. Bisa dimengerti? Baik. Untuk pengerjaan bisa dimulai dari sekarang. Sudah? Kita menuju pada tes selanjutnya, yaitu tes apikostik. Nah, kami akan memberikan satu lembar jawaban dan juga satu buku soal. Sudah? Nah, saudara-saudara sekalian diminta untuk tidak membukanya terlebih dahulu sebelum ada perintah dari saya. Nah, seperti aturan sebelumnya, saudara diminta untuk tidak mencoret-coret soal-soal yang ada di sini itu. Bisa dimengerti? Nah, pada pengerjaan apikostik ini, saudara akan dihadapkan dengan persoalan 90 soal yang dimana setiap soalnya akan ada 2 pernyataan. Nah, saudara diminta untuk memilih salah satu pernyataan tersebut. Nah, bisa dibuka terlebih dahulu bukunya. Sudah pada halaman yang depan. Sudah. Nah, di situ saudara akan menemukan contoh yang dimana di situ ada 2 pernyataan. Nah, apabila dirasa yang paling benar menurut saudara sekalian adalah pernyataan yang atas, maka untuk menjawabkan pada lembar jawab yang dilingkari adalah kotakan di atas. Nah, jika dirasa pernyataan yang nomor 2 adalah yang paling benar, maka yang dilingkari adalah kotakan yang paling bawah. Bisa dimengerti? Bisa? Oke. Apakah ada pertanyaan? Kita mulai tesnya. Baik. Untuk pengerjaan kita mulai dari sekarang. Sudah? Kita lanjutkan pada tes selanjutnya, yaitu tes MSCT. Nah,
saya akan memberikan satu lembar jawaban dan juga satu lembar buku soal. Nah, saudara sekalian diminta untuk tidak membukanya terlebih dahulu sebelum ada perintah dari saya. Dan seperti peraturan yang sebelumnya, saudara diminta untuk tidak mencoret-coret pada lembar soal tersebut. Nah, sebenarnya bisa diisi terlebih dahulu identitasnya. Sudah? Baik, kita buka terlebih dahulu pada halaman yang pertama. Sudah? Nah, di situ saudara akan dihadapkan 64 soal, yang dimana setiap soalnya akan ada 2 pernyataan. Nah, pernyataan A dan juga pernyataan B. Nah, saudara diminta untuk memilih salah satu yang dirasa saudara ini benar, ya. Dipilih salah satu. Nah, antara A dan B. Nah, setelah untuk menjawab persoalan itu, pernyataan itu, nah maka ditulis jawabannya di sini dengan huruf yang sesuai. Misal tadi yang pernyataan A yang paling benar, maka di sini dijawab huruf A di kotak yang sudah disediakan sesuai dengan nomornya. Atau dirasa pernyataan B yang benar, maka ditulis dengan huruf B. Bisa dimengerti? Apakah ada pertanyaan? Sudah? Baik, untuk pengerjaan tes kali ini bisa dimulai dari sekarang. Sudah? Baik, bagaimana? Apakah sudah mulai capek? Atau mau istirahat lebih dahulu atau jeda? Bisa kok. Oke, gak ada ya, kita lanjutkan saja. Nah, sebelum kita masuki tes Kraepelin atau tes yang terakhir, kami akan membagikan satu lembar jawaban. Nah, di situ bisa dilihat terlebih dahulu, jangan dibuka terlebih dahulu ya. Nah, bisa diisi identitasnya terlebih dahulu sesuai dengan lembar jawaban yang ada di situ. Sudah? Nah, pada tes Kraepelin kali ini, saudara akan dihadapkan dengan deret angka atau berapa angka di setiap lanjutnya. Nah, saudara diminta untuk menjumlahkan 2 angka dari bawah ke atas secara berurutan tanpa ada terlewatkan. Bisa dipahami? Nah, di sini seperti contoh ada angka 2, 0, 1, 6, 3, 3. Nah, setelah pengerjaannya adalah 2 tambah 6, 8, 6 tambah 1, 7, lalu tambah 6, 7, 6 tambah 3, 9, dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami ya? Nah, untuk menjawab angka tersebut, maka yang diisi adalah di lajur yang kosong ini, di sebelah kanan dari angka-angka lajur angka tersebut. Nah, untuk mengisinya harus satuannya saja. Salah saja didapati hasil lebih dari 2 digit, misal 10 sampai 10, 11 dan lain sebagainya, maka yang diisikan hanya satuan akhirnya saja. Seperti contoh, misal hasilnya 13, maka yang diisi hanya 3. Seperti itu. Kalau 12 berarti yang diisi berapa? 2. Benar. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa kan? Bisa, apakah ada pertanyaan? Nah, kerjakan dengan cepat-cepatnya, teliti, jangan ada yang terlewatkan satu angka pun, dan jangan sampai terlewat juga lajurnya yang sebenarnya. Oke? Sebelum mengerjakan tes Kraepelin ini, kita coba latihan terlebih dahulu pada contoh ini. Nah, ketika pengerjaan, kalau dirasa ada aba-aba untuk berpindah, maka saudara segera berpindah ke lajur selanjutnya. Jangan melanjutkan, tapi lanjut. Jangan melanjutkan sampai ke atas, tapi lanjut ke lajur selanjutnya, lajur yang setelahnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sudah dipahami ya? Kita coba bikin terlebih dahulu pada contoh ini. Oke, kita mulai sekarang. Pindah
pindah, pindah, stop. Bagaimana? Apakah masih bingung? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya, kita menuju ke tes sesungguhnya. Saya akan kembali ketika dalam pengajian ada aba-aba untuk berpindah, maka segera untuk berpindah ke lajur selanjutnya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Kita mulai dari sekarang. Stop. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara di sini yang telah mengikuti rangkaian tes psikologi dari awal hingga akhir. Dan saya mengapresiasi saudara-saudara di sini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan instruksi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.